ini milikmu. Masih ingat pujian yang bulan lalu? Ya, sebab aku ini milikmu. Ya, kita pujikan sama-sama. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Ya Roh Kudus yang satukan kita dengan pujian. Dan kita katakan bahwa kita miliknya. Tak
saudaraku di tempat ini, jangan pernah putus asa. Kita sudah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bahkan kita diangkat menjadi milik kepunyaannya. Itu satu pengharapan yang besar. Dan tetap terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Maka tidak ada lagi takut, khawatir, cemas menghadapi hidup ini. Meskipun kita kalian semua ada di tempat ini, di tempat yang kata orang adalah penjara, namun biar kebebasan hatimu terjadi hari ini. Oleh karena sukacita dari surga terjadi di tempat ini. Roh Allah ada diam di tempat ini, tinggal bersama dengan kita. Mari katakan sekali lagi, sebab aku ini milikmu. Roh-Mu ada di tempat ini menyatukan kami dalam pujian. Dan kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami, sehingga kami tidak sekedar merasakan, namun kami benar-benar mengalami
kami Engkau hadir di tengah kami, merawat setiap kami. Hari ini bukan ibadah, namun hari ini terjadi kebangunan rohani. Amin. Kami percaya Tuhan, roh yang luar biasa Kau akan curahkan lagi atas kami. Dan kami sangat percaya berkat Tuhan tersedia lengkap hari ini. Meskipun kami belum melihat, namun kami sepakat percaya bahwa kami sudah menerimanya, dan kami telah menerimanya melebihi dari yang dapat kami pikirkan dan yang dapat kami doakan. Terpujilah nama Tuhan. Mulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Sekali lagi kasih salam kanan kirimu, katakan God bless you. Tuhan memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Berkat Tuhan luar biasa kita imani ketika kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, berkatnya dari surga dicurahkan di tempat ini. Percaya? Percaya? Kita bersyukur sama-sama. Hati saya.
silakan. Wah, nomor 1 langsung cepat. Gercep. Gercep maka berkatnya juga gercep. Shalom, shalom, shalom. Sebelum saya memberikan kesaksian, saya mau mengucapkan terima kasih kepada tim Polus yang selalu setia melayani kami di tempat ini. Firman Tuhan sudah berkata, siapa yang setia pada akhir kesudahannya akan diselamatkan. Dan siapa yang setia sampai mati akan diberi mahkota kehidupan. Amin. Di Mazmur juga Tuhan berkata, sampai tua pun mereka tetap gemuk dan segar. Karena Tuhan selalu memberkati. Amin. Kebaikan Tuhan itu setiap hari pasti kita rasakan. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini punya kesaksian. Tetapi mungkin nanti aja. Padahal kalau kita melihat teman kita sebelah masih sehat hari ini, itu adalah suatu kebaikan Tuhan. Tadi sebelum berangkat ke gereja, sebelum saya datang ke sini, saya telepon anak saya. Kita semua di sini rata-rata sudah menjadi ibu ya. Bagaimana rasanya kita meninggalkan anak? Tiba-tiba anak saya tanya, Mama pulangnya kapan? Mama belum tahu. Oh ya udah, Mama pulangnya bulan Agustus ya. Amin. Saya bilang amin. Terus sekarang sudah berdoa belum sama Tuhan? Saat itu dia berdoa, Tuhan Yesus, mamaku pulang bulan Agustus. Amin. Saya tidak tahu iman sebesar apa yang dia punya. Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa berkata seperti itu. Yang dia mau, mamanya pulang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu mengirimkan aku anak. Bukan anak yang rewel, anak yang bersungut-sungut, anak yang harus meminta itu. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Banyak sekali ujian yang Tuhan berikan di tempat ini. Dari pengurusan BB yang pertama harus gagal, ini mulai BB lagi. Saya berkata kepada Tuhan, kalau BB yang kedua ini berjalan lancar, aku bersyukur. Tapi aku percaya Tuhan, ketika kemarin ketika ada masalah, saya pasti lari dari Tuhan. Saya pasti marah, saya tawar hati sama Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, aku mau tantang Tuhan. Mau apapun yang terjadi, aku mau tetap setia. Aku mengangkat tangan sama Tuhan, tidak kuat Tuhan. Mungkin apa yang saya rasakan ini tidak seberapa dengan apa yang saudara semua rasakan. Masalah kita berbeda, perkumpulan kita berbeda. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang dahsyat. Setiap hari saya melihat semua kebaikan itu. Uang tidak ada di misi pun semua tetap baik, semua oke. Kenapa saya belajar untuk mengucap syukur? Saya harus peka terhadap kebaikan Tuhan. Tidak ada lagi yang saya sombongkan. Tadi pujian yang kita sampaikan itu, aku ini milikmu Tuhan. Amin. Aku milikmu Tuhan. Semua yang ada padaku milik Tuhan. Dan Tuhan akan mengambil apapun kalau Tuhan mau. Tapi saya percaya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik di hidupku. Teman-teman semua yang ada di sini hari ini, saya ajak untuk peka untuk setiap kebaikan Tuhan. Apa yang kita punya hari ini tidak selamanya akan kita punya. Kalau saat hari ini saudara masih merasa saya punya uang, hari ini saudara merasa saya masih oke, masih sehat, semua baik, jangan sombong. Orang yang bermegah di hadapan Tuhan itu akan dihancurkan. Di
Tidak ada yang bisa kita sombongkan, saudara. Berikan hati saudara untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaanku, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Tidak salah kita untuk bekerja dimanapun kita bekerja, tidak salah. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan memberikan sedikit waktunya untuk Tuhan. Karena apa? Siang hari, sore hari nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Firman Tuhan selalu berkata, berjaga-jagalah, berikat tinggalkan firman Tuhan. Amin. Buat teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman tahanan yang ngaji sidang, minta yang terbaik dari Tuhan. Jangan minta keinginan hatimu, jangan minta kehendakmu. Dulu saya divonis 10 tahun, Tuhan saya tidak mau 10 tahun. Saya akan kemarin maunya 8 tahun. Hukum Taurat berkata nyawa dibayar dengan nyawa. Dulu kalau saya sempat meninggal, saya belum mengenal pribadi Tuhan, saya belum memohon ampun kepada Tuhan, saya akan masuk ke neraka. Tapi firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan kita disalibkan. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Paskah. Itulah kebaikan Tuhan, itulah kemurahan Tuhan, supaya kita semua tidak celaka, tetapi kita selamat sampai hari ini. Kalau hari ini Tuhan masih menempatkan kita di tempat ini, bersyukur saudara. Kemarin saya diwawancarai sama Taruna. Saya bilang sama Taruna, Ibu, bagi saya mengucap syukur, saya bersyukur kalau saya masuk penjara. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk mengetahui, untuk membuka mata saya kejahatan apa yang saya lakukan. Mungkin saudara-saudara saya bisa menyembunyikan dosa saya, tetapi Tuhan tidak bisa. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Setiap malam saya selalu mengobrol kepada Tuhan, Tuhan biarlah aku yang sungguh-sungguh yang taat. Kalau yang kemarin-kemarin itu aku selalu marah, selalu tawar hati, selalu meracun kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Tapi kali ini saya mau tantang Tuhan sampai saya melihat Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidup saya. Teman-teman semua yang ada di sini, kita tetap semangat ya. Kalau ada doa ibadah, mari datanglah. Tuhan melihat hatimu kok. Firman Tuhan berkata, sebelum aku mengucapkan perkataanku, sebelum aku memikirkan segala sesuatunya, Tuhan itu sudah terlebih dahulu apa yang kita pikirkan. Dan tidak salahnya setiap hari kita itu meminta ampun kepada Tuhan. Berdosa, bertobat, berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Karena kita orang butuh pertobatan. Dan firman Tuhan itu berkata, Tuhan lebih bersukacita melihat satu orang bertobat daripada 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Amin. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini memerlukan pertobatan. Amin. Amin. Hari ini adalah hari yang sangat baik, hari yang sangat luar biasa. Firman yang akan disampaikan hari ini mampu memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Amin. Terima kasih. Sedikit dari Adonai akan nyanyi lagunya Victor Tabara. Amin. Yuk coba, mana liriknya? Kali-kali rocker harus tampil. Ya. Apa nggak kirim kayak begini? Ayo, kan? Kamu kenapa? Dari gini tekstil. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Mana tekstil? Yes.
dibenarkan oleh Tuhan. Jadi lagu baik demi baik. Ini lagu saya suka dari saya masa kecil. Karena dibilang apa? Bagaimana saya akan bernyanyi tentang cinta Tuhan? Lu jatuh bangun, Tuhan tetap saya. Enggak. Lu cuekin Tuhan, Tuhan tetap ada. Lu pergi ke gunung, gua ada. Lu pergi ke lembah, gua ada. Mau di 10 tahun mau jadi berapa? Kalau anakku beriman di bulan Agustus, dia tuh bilang apa? Durian. Mana dia? Durian beri menggantikan ya Tuhan. Dengar durian. Karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih. Tentang puisi tentang pengorbananmu. Dunia berdiri menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau baru luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah yang kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Setiamu ya Tuhan, tetap kepadaku. Ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang ini Kau rela berkorban. Puji Tuhan, sekali lagi kasih saya percaya nih kerajaan surga bergetar. Dengan suaranya yang luar biasa ya. Saya ingin juga saksi sedikit ya. Amin. Biasanya kalau saya pimpin ujian itu saya yang mengajak ya untuk jemaat itu semangat dalam memuji Tuhan. Yes. Namun hari ini bukan saya yang mengajak, tapi kalian yang jadi inspirasi, yang memotivasi saya. Di tempat ini, biasanya saya itu ngajak sulit ya, untuk nyanyi keluar suara, untuk bergoyang, tapi kalian sudah keluar suara, nyanyi bergoyang, luar biasa kasih loh. Sekarang berdiri sama-sama yuk. Kita akan bergoyang sama-sama. Amin. Iso ora iso kudu iso. Ayo sama-sama katakan. Oh, haleluya. Kalian yang bisa ya, suara yang keras. Oh. Katakan lain. La
sukacita surga terjadi di tempat ini. Karena Dia di tempat ini memberkati kita semua. Ya, di dalam Dia kita rasakan sukacita. Di dalam Dia bahagia kita menjadi penuh. Amin. Kita menjadi ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Katakan, ku rindu diam di bait Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu bahagia ku penuh. Di dalam hadirat
mengucap syukur Tuhan untuk siang hari yang indah ini. Engkau pertemukan kami di tempat ini Tuhan, bukan secara kebetulan tapi semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, bahkan satu anugerah dan satu kehormatan bagi aku Tuhan, untuk aku bisa melayani Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Bapa, biarlah sebentar kami akan sharing satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan bagi setiap kami. Mari Tuhan, bila setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, bila dia boleh duduk diam seperti Maria Tuhan, untuk mendengar setiap apa yang menjadi perkataan di dalam firman-Mu, boleh menjadi dengar-dengaran akan suara-Mu, dan boleh menjadi kekuatan, bahkan untuk menjadi rema bagi mereka Tuhan, sehingga nanti mereka akan kembali ke pos mereka masing-masing. Tidak akan sama dengan waktu mereka datang ke tempat ini Tuhan. Ada kekuatan baru, ada sukacita yang baru, bahkan ada damai sejahtera yang baru Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu yang luar biasa, hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang mengawali dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Kami percaya urapi setiap kami Tuhan, bahkan urapi aku Tuhan. Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini adalah keluar yang daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ada sukacita? Saya bukan sebagai pendeta ya, cuma belajar, kita sama-sama belajar untuk firman Tuhan. Siapa yang bawa Alkitab? Kita buka di Yeremia 29 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ke-12. Dan ini kuncinya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Amin. Sekarang saya bertanya ya, dari saudara-saudara di tempat ini semua, pernahkah kalian merasakan ini? Aku sudah tidak punya masa depan. Kalau ada di tempat ini, besok kalau aku keluar, bagaimana dengan masa depanku? Pernahkah saudara-saudara semua berpikir demikian? Mungkin pernah ya, karena serasa sepertinya gini. Kalau seorang sudah masuk di tempat ini, serasa pasti kalau setelah keluar, pasti mereka akan mencemooh kita. Mereka pasti tidak mau memberi kita pekerjaan. Tapi percayalah, seperti Yeremia, siapa yang sudah pernah baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, nah pasti tahu akan cerita tentang Yeremia. Yeremia itu ya, kita baca dari ayat 1. Dia nabi besar yang sudah dipilih Tuhan, tapi kenapa bisa mengalami kesengsaraan? Lihat ini di ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum Tuhan membentuk engkau Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita lihat tentang Nabi Yeremia ya, karena dari kemarin saya cuma doa waktu pagi. Kan Bu Lasma sudah memberi aku 2 bulan yang lalu bahwa Bu Iin bulan April isi firman. Saya sebenarnya tidak pernah untuk berdiri untuk menyampaikan firman. Paling saya kesaksian, paling saya berdoa. Nah setelah kemarin saya cuma doa gini, Tuhan apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya katakan gitu sama teman-teman semua ini. Tuhan tahu dalam hati itu seperti ini, sepertinya seolah-olah saudara-saudari sepertinya kehilangan masa depan. Berpikirnya itu aku tidak punya masa depan lagi karena tuntutannya banyak, hukumannya besar, hukumannya panjang. Jadi seolah-olah kalian tuh melupakan bahwa rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Mungkin kalian di tempat ini
itu mungkin memang Tuhan harus izinkan kalian harus ke tempat ini, karena mungkin dibilangi oleh sesama manusia, mungkin dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, terkadang kita bandel, tidak pernah menghiraukan. Tapi dengan jalan seperti ini, Tuhan seolah-olah menjewer telinga kalian untuk dapat tentang ini. Coba kalian renungkan, saat kalian datang ke tempat ini, coba kalian flashback kembali, apa yang menyebabkan kalian sampai datang ke tempat ini? Pasti ada sesuatu yang membuat kalian itu bisa datang ke tempat ini. Nah, Tuhan masih punya rencana juga buat kalian di tempat ini semua. Aku percaya. Apalagi ini kesaksian ya, seperti kakakku yang pernah saya katakan di bulan kemarin, siapa yang datang di waktu saya datang ke sini, saya kesaksian tentang kakak saya. Waktu itu kakak saya yang di Australia, itu banyak sekali, dia memang banyak uang, jadi seolah-olah dia tidak membutuhkan Tuhan dan tidak pernah mengenal Tuhan. Kalau dia suruh ke gereja, dia selalu berkata gini, untuk apa ke gereja? Aku cari uang aja. Jadi uangnya memang banyak, dia sukses, punya suami pun juga sukses. Tapi begitu dia pindah ke sini, terjadi pergaulan yang tidak baik sampai dia harus dideportasi, hampir dideportasi untuk pulang ke Australia. Nah, dari situ dia sempat dipenjara di imigrasi selama kurang lebih mungkin 2 minggu. Dari situ dia baru mengenal akan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai dia kan suka menggambar, melukis. Sampai temboknya ini dilukis gambar Tuhan Yesus. Sampai dia pinjem mangkok, itu waktu Tuhan Yesus mengedangkan tangannya ini, dia dibulatin, gambar Tuhan Yesus itu dibulatin sama dia sama mangkok. Dia dibulatin seolah-olah dia itu tuh Tuhan itu benar-benar gambarannya tuh dia itu benar-benar bersinar. Dan dia perokok berat. Dari itu dia setiap minggu dia mengalami dulu, dia bertanya, dia tantang juga sama Tuhan, kalau memang kamu hidup Tuhan, saat ini aku tidak mau merokok. Kalau memang aku bisa tidak merokok, berarti kamu hidup. Dia tantang Tuhan seperti itu. Lalu dia, ini kesaksiannya dia setelah keluar dari imigrasi, dia cuma pegang rokok, terus gini, cuma dilihat aja gini, terus dia hisep, dia muni, kok enggak enak ya, kok enggak enak. Dari situ dia langsung bertobat itu berarti Tuhan kamu tuh ada. Dan sejak saat itu dia cinta sekali sama Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, kalau kalian di sini coba bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau kehendaki aku hingga sampai di tempat ini, sehingga aku keluar, aku bisa menjadi berkat. Mungkin kalian di tempat ini banyak sekali talenta-talenta ya yang tidak pernah kalian tahu. Tapi mungkin di sini mungkin Tuhan taruh kalian di sini sehingga bisa menggali potensi-potensi kalian. Sehingga nanti kalau keluar tidak akan sama pada waktu kalian dulu lagi hidupnya. Jadi ada perubahan-perubahan. Aku percaya seperti kisah para Yusuf ya. Kalau kalian baca tentang Yusuf itu mempunyai mimpi yang indah. Mempunyai mimpi di umur 17 tahun dia bermimpi yang luar biasa. Tapi apa kenyataannya? Dia harus melewati masuk penjara, difitnah, bahkan dibohongi. Dia jalani semua, tapi tetap percaya. Mari kita belajar seperti Yusuf, tetap setia, tetap percaya, jangan pernah kecewa. Seperti tadi mbaknya tadi, jangan pernah kecewa ya mbak, karena semua itu seperti di dalam firman Tuhan di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Untuk itu saya menghimbau, ini kunci dari Yeremia ini di ayat yang kelima ya, Yeremia 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi belajar ya teman-teman, saudara semua, hari-hari ini begitu jahat. Hari-hari ini sudah tidak ada yang baik. Akhir zaman sudah sangat amat dekat. Tuhan juga sangat amat dekat.
Jadi untuk itu mari kita sama-sama, mumpung kalian masih diberi kesempatan di tempat ini, mumpung kalian masih ada kekuatan untuk berdoa, baca firman, mendekat kepada Tuhan. Seperti Mbak tadi bilang, kalau kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil, kapan kita akan pulang, dan kapan apapun yang terjadi kita juga nggak tahu. Tapi persiapkan hati kita, persiapkan segala sesuatunya. Tuhan tidak mungkin menolak seperti tadi kata Bu Lasma, bahwa apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, Tuhan itu adalah setia. Dia tidak pernah menolak. Asal kalian benar-benar datang kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Ini tidak bisa instan, karena proses itu harus dijalani tiap hari. Hubungan yang intim itu tidak bisa, oh besok langsung berubah, enggak. Tapi kalian harus punya hubungan yang intim benar-benar dengan Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saat kamu menyembah saja dengan hatimu, kamu tidak usah berteriak-teriak, cuma berseru. Berseru itu bukan berarti kita tuh berteriak-teriak, berseru dalam hati. Itu Tuhan mendengar. Dan apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, Tuhan itu setia. Tuhan itu tetap kasih. Karena di dalam firman juga berkata, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasan, penganiayaan tidak. Karena kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tapi janji Tuhan itu bersyarat. Pasti janji Tuhan itu bersyarat. Untuk itu siapapun kalian divonis berapa tahun pun, terimalah dengan sukacita. Memang itu mungkin Tuhan sedang mendidik kalian. Jadi mungkin Tuhan tahu batas kekuatanmu, Tuhan tahu batas kemampuanmu. Seperti bangsa Israel, sebenarnya dari tanah Mesir ke tanah perjanjian itu dekat sekali, paling 2 minggu, kata pakar-pakarnya. Tapi kenapa Tuhan memutar-mutarkan sampai 40 tahun? Karena Tuhan tahu kedegilan hati bangsa Israel, kebebalan hati bangsa Israel. Dan untuk itu makanya Tuhan putar-putarkan sampai 40 tahun baru itu pun hanya beberapa orang yang bisa masuk di tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Itu pun karena dia setia. Makanya untuk itu Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama untuk tetap setia mengiringi Tuhan. Dan berapapun yang Tuhan sudah berikan, mungkin dengan memvonis kalian, itu juga ada seizin Tuhan. Jadi mungkin Tuhan sudah mengukur, oh kalau kamu tuh sebatas ini, kamu bisa benar-benar mengalami aku secara pribadi. Nanti kalau kamu tak kasih cepat-cepat, pasti akan kembali ke sini lagi. Karena prosesmu, karena kamu masih punya uang, masih bisa kamu urus, kamu masih bisa beli. Untuk apa? Hukuman itu masih bisa kamu beli karena kamu punya uang. Makanya kamu seolah-olah menyepelekan pembebasan itu. Tapi kalau kamu dihukum secara lama, Tuhan sudah tahu. Biar kamu itu jerah, dalam tanda kutip, biar kamu itu, aku tuh sayang kamu. Setiap orang yang tuh sayang pasti ditegur dan kuhajar. Itu karena firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak sayang, biarin aja. Sudah kamu seperti firman berkata, disangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut. Kamu malah menakutkan, pada hari kekekalan kamu tidak masuk surga. Itu adalah satu penyesalan yang tidak bisa diungkapkan sampai, karena Tuhan itu ingin surga itu penuh. Karena firman berkata, rumahku harus penuh, rumahku harus penuh. Untuk itu saudara-saudara, kalian bersalah apapun, kesalahan apapun, yang penting bertobat, menyesal sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Sekalipun dulu nanti kamu akan keluar dari tempat ini, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah mencintai Tuhan. Karena terkadang tuh kita tuh beranggapan karena Tuhan itu tidak kelihatan. Jadi seolah-olah tuh kita seolah-olah nyepelekin karena Tuhan tidak kelihatan. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah setia dan adil. Untuk itu mari saudara-saudara, saya tidak perpanjangkan firman karena saya bukan seorang evangelis seperti Bu Lasma. Saya cuma hanya hamba Tuhan yang diberi kepercayaan Tuhan untuk selalu berdoa aja. Jadi talenta saya diberi Tuhan untuk berdoa dan mendoakan. Untuk itu saya menghimbau ya saudara-saudara, jangan pernah takut, jangan pernah minder bahwa masa depan itu pasti ada. Karena kita percaya, dan satu hal, tetap percaya sama Tuhan. Apapun keputusan
dari hakim, karena setiap pemerintahan adalah wakil daripada Tuhan. Tetap percaya. Sekarang saya tanya, kalian aja percaya sama kursi ini, kalau kamu dudukin nggak mungkin jatuh, betul? Nah, apalagi kamu, Tuhan tuh berharap percaya itu ya seperti itu loh. Aku percaya sungguh kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kau berikan, aku tetap percaya bahwa kamu pasti memberi yang terbaik. Amin. Sama evaluasi diri. Kenapa sampai aku jangan selalu berkata gini, Tuhan, kenapa ya kok aku seperti ini? Tapi bertanya kepada dirimu sendiri, kok aku bisa begini? Apa yang kau mau toh Tuhan dari aku? Jangan balik, jangan bertanya kepada Tuhan itu jangan dibalik. Kenapa Tuhan aku di sini? Nah itu kan seolah-olah kamu tidak merasa bersalah, seolah-olah Tuhan yang salah. Tapi coba dibalik paradigma kita bertanya kepada Tuhan ini, Tuhan, aku mengucap syukur. Engkau ingin aku itu untuk apa? Nah, itu akan memberikan kamu kekuatan, akan memberikan kamu itu satu ada tujuan. Oh, pasti Tuhan jawab. Asal kamu kalau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berbicara itu tidak harus audible. Tuhan terkadang berbicara mungkin melalui plasma, mungkin melalui teman-teman di sekitar kita, mungkin dengan pujian, mungkin dengan firman. Tuhan banyak sekali cara, ataupun mungkin Tuhan berbicara lewat mimpi. Nah, untuk itu mari saudara-saudara saya menghimbau, yang penting baca firman tiap hari, doa tiap hari, ada persekutuan pribadi, kenali Allahmu, kenali Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma kata orang, seperti Ayub berkata, kata orang, tapi alami sendiri perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bila perlu coba ambil doa puasa. Untuk itu terima kasih firman ini, moga-moga pasti menjadi kekuatan bagi kalian semua ya. Tetap semangat dan tetap percaya, tetap sukacita bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Ini mah pembicara, bukannya pendoa. Ya, dia bilang nggak bisa. Jam terbang itu pertama tapi udah melebihi saya. Cuma kurang pede, ya toh? Harus punya keberanian. Ya, puji Tuhan, saya mau orang-orang saya punya pertumbuhan. Ya, jangan saya bisa dipakai, kalian pun juga bisa. Kalau Tuhan bisa pakai suaranya melalui hidup saya buat kalian, kalian pun juga bisa punya suara dari Tuhan buat saya. Ada yang lihat saya belum ada apa-apa? Halo? Kalian ada doain saya nggak sih? Ada lah. Ada. Dapat sesuatu apa? Firman. Apa tuh? Semuanya pas dan ada konsultasi. Oh gitu. Sedikit kesaksian. Pertama saya ketemu orang ini, ya. Makanya tadi dia bilang gimana? Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Ya toh? Jadi kalau ada pengorbanan Tuhan Yesus dalam diri kita ketemu dengan siapapun dari agama apapun, ada beauty tersendiri loh. Hah? Pertemuan saya itu dadakan. Orang di luar Yesus. Tapi gini-gini, dia punya spiritual di kota Solo. Pak, aku ketemu pendeta ini. Saya mau koreksi, saya orangnya galak atau keras? Apa baik? Hah? Keras. Keras di mana? Tegas. Hah? Galak dan tegas. Galak dan tegas. Waduh, yang benar yang mana? Ya Pak? Saya tadinya nggak mau nyanyi, kan ini lagu favorit saya, Victor Tabaran. Ya kan? Duri yang pedih mengorbankan. Anak saya udah bilang berkali-kali. Orang jemaat nakal, foto saya
aduin saya dengan dia. Ya nanti Bu kita aduin. Ya kok, saya paling suka dengan orang-orang yang punya spirit yang dari dunia. Tapi ada darah Tuhan Yesus, duri Yesus di sini. Ada perbedaan. Ya. Ternyata dia kasih orang itu keris, kasih buat kaya. Jadi kalau lu udah kaya, kasih suami lu biar suami lu kaya. Buktinya apa? Gembel juga. Udah Kristen bayar apa enggaknya kan saya nggak tahu. You know? Tapi ada satu kebanggaan. Saya dibedakan dengan yang lainnya. Makanya kita sebagai pengikut Kristus jangan sampai jiwa tubuh kita ini telanjang. Orang dunia bisa baca. Orang itu cuma bilang begini, ibu itu punya kekuatan yang berbeda. Nah, itu dia. Makanya kamu nanti keluar dari sini ada kekuatan yang berbeda. Ini sekolah mahal kok. Saya juga nggak takut kok. Kalau mau dimasukin ke sini bisa bikin KKR tiap hari. Ya loh. Saya lagi menanti siapa yang mau masukin saya ke tempat begini ya. Jadi saya akan bikin pujian 24 jam di tempat ini. Ya kan? Karena dibilang apa? Di mana engkau kubuang? Ya kan? Jadilah terang. Ternyata apa? Dia nggak puas sekali dengan ketemu dengan saya, semalam ketemu lagi. Cinta bapak itu dengan ibu itu. Mereka bilang, wah pelet dukun saya main nih yang dari surga. Ya kan? Terus yang memperkenalkannya ketawa. Orang indigo pun juga sama. Spirit memanggil spirit. Lucunya bilang begini, kesaksian orang ini dibilang begini, Bu, waktu saya ditaruh di TikTok itu, Bu, orang indigo bilang begini, ada di sekelilingku yang punya power yang tinggi. Tapi orang ini bilang apa? Pernah keluar dari sini. Iya, itu mentor saya. Diperhadapkanlah kita PC video call dengan orang indigo 2 toxic. Saya lihat perhatiin gitu tuh. Ternyata tarot ini boleh juga di Twitter. Saya iseng dong. Apa yang diomongin itu orang tarot betul, tapi tidak punya kuasa. Tapi pas di video call, 2 orang ini ngumpet dari saya. Saya bilang, ayo baca saya. Kalau kamu bisa baca, nggak bisa kamu silo. Akhirnya apa? Saya sampaikan pesan Tuhan di atas orang ini. Orang ini apa? Akhirnya diam. Sama semalam dia bilang apa? Itu loh, udah ada pendeta powernya gede, ada satu perempuan Chinese yang ada di tempat itu kalian lagi berkumpul. Jadi orang ini yang mereferensi dia tertawa. Ternyata Bu, kita ini di kumpulan orang baik, ada energi yang menarik orang itu. Kita dengan siapa? Sampai saya bilang ini nih, saya belum dapat pengalaman dengan Roh Kudus dan Tuhan. Orang dia bisa tahu di sekelilingnya. Kesaksian yang kedua, adik saya kan jaga apotek. Ada orang salon laki-laki, yang waria lah ya, dia punya indigo. Adik saya paling takut ketemu orang ini. Tapi dia bisa bilang begini, ada satu rumah dengan kamu, dia punya power yang besar sekali. Adik saya bilang apa? Kakak saya. Jadi yang semalam itu dengan orang yang adik saya, dia bilang begini, orang ini laki-laki. Saya kaget, laki-laki. Sementara dia bilang, enggak, kakak saya perempuan. Sama ya seperti semalam, enggak, orang itu perempuan bukan laki-laki. Tapi saya jabarkan, karena saya perempuan sih udah. Nah, punya power ya berbeda. Jadi saya minta orang-orang yang di sini jangan yang biasa-biasa. Ya, harus yang luar biasa. Kalau saya tapak tilas, ada 12 tahun atau 14 tahun saya pelajaran di tempat ini. Harus menduplikat. Ya, jadi biar kita ada di tempat ini semangat. Pak Yohanes saja itu baru saya lihat WL dan jelas. Ternyata punya talenta Pak. Harus dikembangkan tuh Pak. Ya, kelihatannya biasa-biasa. Pak Robert punya suara tapi tidak punya kepedean. Saya tidak punya suara yang bagus kayak ini, tapi pede. Coba salah siapa? Itu sepasang punya suaranya api. Jadi kalau nyanyi dia ngambil nada, saya tinggal masuk. Jadi kalau nggak ada ngambil nada, saya
saya, jadi pemusik mesti ikutin suara saya. Mana bisa, betul dah? Kan ada kunci-kuncinya. Ketemu lagi tuh WL. Emang Ica ada bobotnya. Tanggung-tanggung. Oke, jadi mau yang tanggung, mau yang kurus, mau yang putih, mau yang hitam, semua dia sayang. Amin. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi jangan merasa di tempat ini kita terkungkung, enggak. Di luar juga terkungkung kalau nggak punya duit. Kuncinya duit. Tapi jangan sampai kita hamba duit, uang. Kalau nanti kalian diberkati hari ini makanan, ibu ingin lagi. Berkati duitnya, ya. Ya, dan buahnya pasti ada makan, ada buah, betul nggak? Kemarin, ya kemarin dapat makan, dapat snack, betul nggak? Orang dapat buah juga. Oh dikirim lagi. Oh puji Tuhan lah. Makanya aku diberkati dan kalian pasti diberkati. Oke, kita akan pujian sekali. Yesus namanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Meminta belas pengasihan buat Ica. Kalau waktunya di bulan ini, tinggal hitungan beberapa hari. Dalam kabar yang dari mana surga, Ica terima dengan sukacita yang dari mana Tuhan. Ica dilepaskan, Ica dibebaskan, Ica mengalami supernatural di dalam Engkau, Bapa Yahweh. Kami berdoa buat orang-orang yang di tempat ini, yang menantikan pembebasan, yang menantikan satu hal, berkat dalam tangan kasih-Mu yang selalu menyentuh buat setiap umat-Mu di tempat ini. Diberkati Kalapas, diberkati para staf, diberkati rekan-rekan yang tidak hadir maupun seputar umat-Mu di tempat ini. Shalom menyertai buat setiap mereka. Kami berdoa buat Pak Lutfi dan Pak Tasyasin. Terima kasih yang sudah memimpin Jawa Tengah bagi nama-Mu. Buat wali kota Ibu Agustin dan Pak Iswar, Tuhan berkati dan urati. Tuhan berkati Pak Prabowo, Pak Gibran, para menteri, RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati dan gubernur, Panglima Darat, Udara, Kepolisian dan Laut, dan para menteri dan para pelayan-pelayan berada. Kalau kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau, kami minta berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa yang akan Kau lakukan bagi setiap umat-Mu di tempat ini? Kami tahu ada penyertaan Tuhan. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada surprise-nya? Nggak ada. Oh, nggak ada surprise-nya. Kok nangis sih, Cak? Coba nyanyi lagi berkali-kali. Berkali-kali. Saya suka ini kalau bisa Dona yang tergabung dengan ini. Jadi kalau kalian nggak ada yang ngaku, bilang sama saya ya. Doain saya punya tempat paten. Ini. Kamu mau nyanyi berdua? Come on.
waktu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya saya mau angkat satu pujian lagi. Asik. Kalau Mami kok langsung cabut? Ini jarang-jarang ini ada di sini. Mumpung musik yang Tuhan pakai luar biasa. Tes dulu suaranya coba. Saya 40 hari tepatnya pada hari ini menunggu kepastian SK turun apa enggaknya. Dalam waktu 40 hari itu, kalau saya bilang saya kuat, bohongnya. Kalau saya bilang saya enggak marah, bohong. Saya enggak nangis, bohong. Dalam penantian 40 hari, ada kalanya itu kesel banget, ada kalanya marah. Tapi aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau punya waktu, gak apa-apa. Cuman kasih aku damai sejahtera, kasih sukacita, biar aku gak marah, biar aku gak nyalahin Tuhan. Karena kalau aku tipikalnya memang gampang marah, gampang ngambek. Tapi untuk proses ini mungkin 8 tahun saya lalui, proses ini belum selesai. Tukang ngambeknya itu belum kelar sama Tuhan. Jadi Tuhan suruh bersabar dulu sampai memang dimana Tuhan akan tentukan waktunya. Ini pujian ini saya cuma mau ungkapin betapa saya cinta sekali dengan Tuhan. Saya mau ajak teman-teman juga untuk menyanyikan lagu romantis buat Tuhan kita. Amin. Kalau tahu lagunya kita nyanyi bareng ya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Tak pernah Engkau tersuka padaku, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu sebagai dosa rindu selalu hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat puji. Sama-sama menanti. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. 20